Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaiha namut wa alaiha nubashu insyaallah ta'ala minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kajian, alangkah lebih baiknya antum-antuna, ikhwan-ikhwana semuanya, para audien, para penonton, untuk berpartisipasi dalam channel kami yang bernama Sofyan Abdullah 680. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan juga tekan tombol notifikasi agar antum-antuna, ikhwan-ikhwana mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui kajian yang pertama yang telah saya sampaikan, pembahasan mengenai persiapan apa saja yang harus kita kuasai sebelum kita memulai atau meninjau lebih jauh terhadap isi materi dari ilmu tajwid atau kaidah ilmu tajwid. Yang pertama, ada yang dimaksudkan dengan thariqah. Maksud thariqah adalah perjalanan. Di sini saya akan membahas satu persatu dari isi perjalanan-perjalanan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan thariqatul huruful hijaiyah, yaitu perjalanan untuk menguasai semua huruf-huruf ejaan dalam bahasa Arab atau disebut dengan huruf hijaiyah. Bagaimana agar kita dapat menguasai secara baik dan benar? Yaitu satu, bisa kita belajar dengan sistem BTQ, baca tulis Quran. Bagi pemula, untuk antum-antuna, marilah belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk antum-antuna. Selagi masih ada kesempatan dan waktu yang Allah berikan hidup di alam dunia. Yang pertama, perjalanan kita untuk bisa menguasai huruf hijaiyah adalah dengan cara cacarakan. Kalau dalam bahasa Sundanya gogorowokan, bahasa Indonesianya teriak-teriak. Maksudnya gimana? Ya, sebagai contoh agar antum-antuna paham semuanya. Dimulai dari hamzah sampai iya. Antum-antuna harus mengetahui dulu harkat ada berapa, kemudian tanwin ada berapa. Harkat atau baris itu semuanya ada berapa, ataupun tanwin itu ada berapa. Nah, dari situ awalan kita mengetahui dasar, insya Allah akan menjadi bekal buat kita ke depannya untuk lebih jauh meninjau isi dari kaidah ilmu tajwid. Saya contohkan salah satu perjalanan kita untuk mengetahui huruf hijaiyah. Abatasa, sataba'a abatasa. Nah, itu salah satu contoh. Bukan berarti kita udah menguasai dari hamzah sampai iya, tetapi tidak bisa untuk dibulak balik. Dalam artian kita itu harus mengulang dan mengulang. Bukan dari awal lagi, tapi dipundur atau diundur. Yang awalnya jadi akhir, yang akhirnya jadi awal. Contoh, abatasa, sataba'a, jahakho, khohaja, jahakho, dadaroza.
zaradada, zazaraza, sashasa, soshasa, sashasa, doqadha'a, adqadha, doqadha'a, ghafaqa, qafaqa, ghafaqa, kalamana, namalaka, kalamana, hawaya, ya waha. Baiklah, di sini mungkin ada pertanyaan dari antum-antuna semuanya yang bagi para pemula. Antum-antuna mengetahui bahwa huruf hijaiyah itu alif termasuk dan juga lam alif termasuk. Sebenarnya kalau kita udah masuk ke dalam ahkamul huruf, alif dan juga lam alif itu tidak termasuk. Kenapa? Karena di situ ada ya materi yang menjelaskan tentang hukuman al-ta'rib qamariyah dan juga syamsiyah. Huruf al-ta'rib qamariyah dan juga syamsiyah itu ada 14. Dan juga al-ta'rib qamariyah juga ada 14. 14 ditambah 14 sama dengan 28. Jadi semuanya hurufnya ada 28. Apakah kita harus ya berdebat tentang hal tersebut? Tidak usah. Itu hanya sebatas pengetahuan kita saja. Yang mulai dari alif sampai ada hamzah ya, itu hanya pengetahuan buat kita. Agar kita meninjau ya lebih jauh apa yang sebenarnya huruf-huruf ejaan atau huruf hijaiyah yang sebenarnya itu ada berapa. Nah, kalau kita udah masuk ke yang bagian ketiga yang disebut dengan ahkamul huruf, nah dari situ kita mengetahui bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan thariqatul musafahatul lisan. Antum-antuna belajar ya, membaca Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an, Iqra ya, salah satu dasar kita bagi para pemula. Jangan patah semangat ya, jangan kendorkan semangat, terus maju. Karena kita diuji oleh Allah, itu ada kesenangan dan juga ada kesedihan. Jadi tetaplah istiqomah dalam thalabul ilmi. Insya Allah Allah akan berikan jalan bagi kita yang niatnya baik. Dan juga kita sudah mempunyai tujuan yang utama, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada yang dinamakan dengan thariqatul musafahatul lisan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita mengetes ya diri kita, kemampuan kita, sejauh mana kemampuan kita dalam menyimak materi dan juga mengaplikasikan ya ke dalam membaca Al-Qur'an ataupun Iqra. Contoh, kita belajar untuk sistem BTQ, baca tulis Quran. Ketika kita baca hebat, abatasa, tapi belum tentu kita bisa menulisnya dengan baik. Tatkala kita tidak tahu menahu tentang dasar cara penulisan yang sebenarnya seperti apa, yang bagaimana. Nah, dari situ kita tugasnya dimulai untuk mengetahui seluk-buluk atau asal-usul dari huruf hijaiyah ketika ditulis seperti apa. Ya, kalau penulisan Arab itu huruf hijaiyah khususnya sebelah kanan, tidak bisa sebelah kiri. Ya. Yang baik itu sebelah kanan. Kemudian harkat atau baris sama ya, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu ada tata caranya. Ya, kalau antum-antuna mengkaji ya di pondok pesantren yang memang takhususnya kita di bidang Al-Qur'an, insya Allah kita akan mengenal yang dinamakan dengan sifatul huruf. Tapi kalau kita belajarnya di TPQ ataupun di madrasah-madrasah, itu pasti dasarnya saja. Ya, seperti apa yang telah saya alami waktu saya mondok di rumah sendiri dengan mondok di pondok pesantren orang lain. Ternyata di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Maksudnya ketika kita udah mencapai tujuan, ya, jangan kita meremehkan ya atau menyombongkan diri,
bahwa kita yang terbaik dalam hal pelajaran ataupun dalam hal ya keilmuan. Itu tidak baik. Tugas kita semuanya sebagai seorang muta'alim ataupun seorang alim adalah satu, mengamalkan. Kalau seorang muta'alim, ya belajar dengan baik, menyimak pelajaran, setiap pelajaran disampaikan oleh para asatidah dimanapun antum-antuna berada, simaklah baik-baik. Jangan banyak molek ataupun jangan banyak bercanda. Lebih baik antum-antuna simak baik-baik. Niatkan terlebih dahulu dari rumahnya masing-masing untuk niat belajar dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita harus tanamkan kedisiplinan diri, baik itu waktu, ilmu, tempat. Insya Allah dari semua kedisiplinan yang kita laksanakan itu akan memudahkan kita mencapai suatu tujuan yang kita idam-idamkan atau yang kita inginkan. Insya Allah. Yang kedua, ya udah jelas bahwa thariqatul musaffatul lisan itu adalah cara kita ya mengetes potensi yang ada di dalam diri kita. Kepada siapa? Kepada seorang guru. Nah, di sini gurunya siapa? Orang yang mengetahui tentang bacaan Al-Quran atau perjalanan membaca Al-Quran. Insya Allah antum-antuna akan lebih mudah kalau kepada orang yang memang di situ bidangnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan thariqatus sautiyah. Nah, ini adalah perjalanan kita untuk mengetahui potensi suara kita. Bagaimana potensi suara kita bisa dikembangkan? Salah satunya adalah kita belajar lagu tausyih ya atau langgam. Dimulai dari nada yang pertama yaitu bayati. Ya, bayati asli. Saya contohkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama makom bayati. Bayati asli koror. Nurun nabiyyi alal awalimi asfara. Tingkatan masih nada atau makom bayati. Bayati asli nawa. Fa'abana asbabar wasyadi wa awhara. Kemudian kita lanjut dengan masih makom bayati. Bayati yang ketiga bayati suri. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam wal kufru asbaha jaisun
Kemudian yang keempat, ada yang dinamakan dengan tingkatan Bayyati Usaini. Lamma ata khairul anami bidinihi wan hallama aqdal guwata minal aura hamu jami'an bin nabiyyi wa dinihi wal kufru ba'dal urfi sara munakkara wastabasharu bil Mustafa wa binurihi. Kemudian tingkatan yang kelima, ada yang dinamakan dengan Bayyati Jawab. Wal kullu saha muhallilan wa mukabbira wal kullu saha muhallilan wa mukabbira wal kullu saha muhallilan wa mukabbira. Selanjutnya yang keenam, ada yang dinamakan dengan Bayyati Jawabul Jawab. Wa syari'atul Islam wa syari'atul Islam kufru asbaha jaisun mutaqaqqira. Nah, itu salah satu dari contoh lagam tausyih atau tausyih. Dimulai dari makom Bayyati yang tadi yang telah saya jelaskan. Mungkin kajian kita pada hari ini atau kesempatan hari ini dicukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.